彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Badai api yang menakutkan melesat melintasi langit. Suhu yang menakutkan menguapkan semua kelembaban di udara hampir seketika. Panas kering bergulir di udara. Beberapa individu yang lebih lemah merasakan darah di dalam tubuh mereka menjadi panas. Suara teredam tiba-tiba terpancar dari dalam badai api, dan sosok yang terbungkus api ditembak dari langit seperti peluru meriam. Mata Xiao Yan berkedip. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan pilar api berwarna ungu kehitaman dengan sedikit tembakan putih dari telapak tangannya. Sebuah terowongan hitam spasial segera muncul di samping Tianzun keempat pada saat lemparan batu giok pecah. Sinar cahaya menerangi jurang yang dalam ketika Tianzun keempat menghilang. Setelah itu, cahaya muncul di tempat di mana Tianzun keempat telah berdiri lebih awal. Sosok yang muncul dari cahaya melihat distorsi spasial yang tersisa, tanpa sadar mengerutkan kening, dan bergumam, dia benar-benar cepat melarikan diri. Xiao Yan tidak menduga Tianzun keempat akan menanggung begitu banyak pukulan. Xiao Yan mengepakkan sayap tulang hijau merah di punggungnya. Dia terbang keluar dari jurang yang dalam dan muncul di langit dunia luar. Suara rendah dan teredam muncul saat bunyi pekikan tajam terdengar. Orang-orang elit biasa Dou Zuns akhirnya menyemburkan darah dan menarik diri karena serangan acak Xiao Yan. The Heavenly Flame menakutkan seperti belatung di tulang mereka karena berlama-lama di tubuh mereka. Tidak ada gunanya apapun keahlian yang mereka gunakan. Oleh karena itu, banyak ahli buru-buru melarikan diri dengan api menutupi puntung mereka. Beberapa Hall of Ace pakar Owls mengerti bahwa itu situasinya tidak ada harapan setelah menyaksikan serangan ini. Mereka tidak berani bertahan lebih lama ketika mereka membentuk kabut hitam mereka dan dengan cepat melarikan diri. Kepala Aliansi Xiao, tolong tunjukkan belas kasihan. Kami semua dipaksa melakukan ini. Beberapa ahli dan sekte yang telah diancam atau dipikat oleh Hall of Souls dengan tergesa-gesa berteriak panik. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Xiao Yan menjadi ini sengit. Dia mengandalkan kemampuannya sendiri, dua dari dua ahli dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan demikian, mereka tidak berani melawan. Cailin melirik Xiao Yan dan berbicara dengan suara lemah, tetapi sudut mulutnya melengkung menjadi bentuk yang mempesona. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Cailin dengan lidah siletnya tapi hati lembut. Dia masih sama setelah bertahun-tahun. Haha, Ketua Pavilion Junior benar-benar melebihi harapan orang lain. Kamu berhasil menyelesaikan Sue Hizunse. Reputasi iblis tua ini di Central Plain saat itu tidak kalah dengan gurumu. Namun, orang ini terkenal karena kebrutalannya. Ketiga sesepuh bergegas dalam sekejap dan tertawa. Ada rasa hormat tambahan di mata mereka ketika mereka melihat Xiao Yan. Lidah kecil Xiao Xiao tiba-tiba menjadi cerah saat Xiao Yan tertawa. Xiao Yan terkejut ketika melihat sosok tujuh warna ini. Dia segera berteriak kaget. Sebuah kelembutan muncul di wajah dingin Cailin ketika dia melihat kegembiraan muncul di mata Xiao Yan saat dia melihat Xiao Xiao. Dia menghargai Xiao Xiao, yang bahkan lebih penting daripada hidupnya sendiri. Xiao Yan benar-benar memperlakukan Xiao Xiao dengan baik, adalah hal terpenting dalam hatinya. Kondisi Xiao Xiao saat ini sudah sangat bagus. Dia dilahirkan dengan konstitusi yang baik karena Heaven Soul Blood Bone Pill yang telah kamu kirim kembali. Cailin tersenyum saat dia menjelaskan.
Dia tanpa sadar melirik Xiao Yan lagi ketika dia menyebutkan pil. Dia sudah memutuskannya saat itu. Jika Xiao Yan berani melupakan pil obat yang telah mereka setujui atau luput dari tanggal yang dijanjikannya, dia tidak akan lagi menghubunginya di masa depan. Karakternya keras kepala, dan dia tidak akan pernah menyesali apapun yang diputuskannya. Jika Xiao Yan melanggar janjinya, dia pasti tidak akan ragu untuk bertindak. Paling-paling, dia akan memimpin suku ular orang dalam perjalanan jauh. Untungnya, Xiao Yan ingat obat dan waktu pengiriman di dalam hatinya. Dia bahkan meminta Xiao Li untuk memberikan pil obat ketika dia meninggalkan Black Corner Region. Pil tulang darah surgawi jiwa mungkin bagus tapi masih belum cukup. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dengan penglihatannya saat ini, dia tidak lagi berpikir tinggi dari pil tulang surga jiwa darah. Pil obat ini mungkin masih baik-baik saja ketika membangun pondasi, tetapi jauh dari mencapai landasan yang ingin ia atur. Suku ular orang kamu sepertinya tidak pernah bertemu dengan Grandmaster Alkimia sejati. Oleh karena itu, kamu hanya memiliki 3 tingkatan teknik rahasia. The Heaven Soul Blood Bone Pill adalah pil obat kelas rendah tingkat 7 yang paling tinggi. Itu bisa membangun fondasi seseorang, tapi itu jauh dari kesempurnaan. Mata Xiao Yan mengembara ke adegan sibuk di dinding saat dia tertawa. Aye, pil tulang surga jiwa darah mungkin bagus, tapi ada banyak yang bahkan lebih baik. Dia sangat terkejut saat dia menatap Xiao Yan. Tepil hall sesepuh di belakangnya sedikit terguncang dan penuh keraguan saat mereka menatap Xiao Yan. Dia bisa dianggap sebagai salah satu alkemis top di wilayah barat laut dengan mampu memperbaiki pil obat kelas 7 tingkat tinggi. Mereka selalu memandang Gu Hi sebagai pemimpin. Meskipun orang-orang ini telah mendengar tentang Xiao Yan, hati mereka selalu berpikir bahwa itu Gu saat ini dia adalah alkemis top sejati dalam aliansian. Obat pil tier 8 tingkat dibedakan berdasarkan jumlah warna pil lightning. Pil mulut pertama harus menarik pil berwarna 5. Grandmaster Gu Hi mengumpulkan semua alkemis di pil hall besok. Gu Hi tanpa daya menghela nafas, tapi dia masih memberi balasan. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya. Hanya ketika Xiao Yan mengangguk, dia memimpin beberapa tetua dari pil hall pergi. Dia mengerti bahwa itu pil hall pasti akan berubah menjadi kegemparan saat Inius menyebar. Mata Xiao Yan perlahan-lahan menyempit setelah melihat grup Gu Hi tumbuh jauh. Apakah ini cocok? Menjadi terlalu kasar kemungkinan akan menyebabkan para alkemis angkuh itu untuk merasa tidak senang di hati mereka. Cailin berbicara dengan nada khawatir. Dia sangat akrab dengan sosok-sosok dari pil hall. Mereka terkadang mempersulit orang-orang yang dikirim ke pil hall. Dari ini, adalah mungkin untuk memberitahu praktik yang berakar di dalam pil hall. Kebencian? Mereka hanyalah alkemis biasa. Menjadi lokasi paling penting untuk aliansian di luar Kekaisaran Jia Ma, secara alami ada sejumlah besar anggota pil hall yang terletak di benteng kuning misterius. Selain itu, karena perang, sekitar 80% dari pil hall dipindahkan ke dalam aula cabang di benteng. Keributan besar telah terjadi ketika Gu telah menyampaikan kata-kata yang dikatakan Xiao Yan kembali ke pil hall. Hal-hal telah terlalu mulus untuk pil hall selama tahun-tahun ini. Menambahkan pentingnya para alkemis, aura arogan mereka bahkan menjadi lebih kaya. Biasanya, bahkan Cailin tidak berbicara dengan mereka dengan tegas. Meskipun Xiao Yan adalah ketua aliansian, dia telah menghilang terlalu lama. Beberapa alkemis yang kemudian bergabung dengan aliansian hanya mendengar keberadaannya dari mulut orang lain. Oleh karena itu, rasa hormat mereka padanya secara alami jauh lebih rendah daripada yang berasal dari aula aliansian lainnya. Aula cabang dari pil hall untuk benteng kuning misterius terletak di barat laut. Ada wilayah besar yang terletak di tempat itu. Itu milik wilayah pil hall. Perawatan semacam ini dapat dianggap yang terbaik di antara semua aula aliansian. Pada saat ini, sebuah ruangan besar di dalam aula cabang ini telah berubah menjadi pertengkaran. HMPH, kepala aliansian kami benar-benar mengesankan. Dia baru saja kembali tetapi dia sudah ingin campur tangan dalam masalah pil hall kami. Jika bukan karena pil hall kami selama tahun-tahun ini, apakah Yan Alliance memiliki pencapaian seperti sekarang ini? Seorang elder berjubah abu-abu di ruangan besar dengan dingin mendengus dengan jijik. Ada lencana alkemis di dadanya. 7 riak emas muncul di atasnya. Orang ini juga seorang alkemis tingkat 7.
Grandmaster Liu Chang benar. Tetua berbaju abu-abu ini jelas memiliki reputasi besar di dalam Pale Hall. Oleh karena itu, beberapa alkemis segera menyuarakan persetujuan mereka setelah dia berbicara. Dia duduk di kursi pemimpin di ruangan besar. Dia mengerutkan kening, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bakat penyempurnaan pilnya cukup hebat, tetapi keterampilan manajemennya sedikit kurang. Ada juga seorang lelaki tua berambut putih yang duduk di sebelah Guhi. Dia adalah ketua asosiasi alchemist saat itu, FAMA. Ekspresi Guhi sedikit dingin ketika dia tidak menemukan mereka. Kedua orang tua itu terlalu terbiasa untuk memerintah orang-orang di sekitar. Kelompok Guhi dengan tergesa-gesa menyapa ketika mereka melihat Xiao Yan muncul. Para alkemis lainnya segera menyusul. Mata Xiao Yan perlahan menyapu area di bawah. Dia sedikit mengangguk. Dibandingkan saat itu, Pale Hall saat ini jauh lebih besar. Tidak heran hal-hal yang mengganggu ini terjadi. Tubuh Xiao Yan melintas, dan dia muncul di atas panggung batu yang menjulang di alun-alun yang dibuat untuk perbaikan pil. Tertawa tiba-tiba dipancarkan saat Xiao Yan sedang bersiap untuk bertindak. Sudut Liu Chang dan mata Wu Shen berkedut ketika mereka mendengar suara tenang dan tanpa emosi Xiao Yan. Baru pada saat itulah mereka merasakan bahwa itu pemimpin aliansi yang sangat muda ini tidak semudah untuk berurusan dengan apa yang mereka bayangkan. Mereka berdua saling memandang dan samar-samar merasakan ketidaknyamanan. Namun, ini dengan cepat ditekan oleh mereka berdua. Mereka adalah alkemis tingkat 7 asli dan dapat menempati peringkat teratas di wilayah barat laut. Apa tekanan spiritual yang menakutkan? Dia menghela nafas panjang sambil bergumam. Memperbaiki pil obat tingkat 8 sangat rumit. Hampir 100 jenis bahan obat yang berbeda terlibat. Seorang alkemis biasa bisa melupakan proses penyempurnaan. Mereka akan memiliki tangan penuh hanya mengendalikan bahan-bahan obat ini di udara. Tentu saja, ini tidak menimbulkan masalah sekecil apapun bagi kekuatan spiritual seperti lautan Yan-Yan. Banyak bahan obat kelas tinggi yang kebanyakan alkemis hadir belum pernah mendengar tentang dilemparkan ke dalam kuali obat. Nyala api di dalam cauldron hanya perlu disapu secara acak sebelum kekuatan obat murni dalam bahan obat sempurna. Akhirnya, energi murni akan tetap tergantung di kuali obat. Mereka dikemas bersama-sama sambil memancarkan energi murni yang mengejutkan. The First Start Pill adalah pil obat yang bisa menarik pil lightning 5 warna. 3 hari lagi berlalu karena tak terhitung banyaknya orang yang mengamati proses ini. Sementara gangguan telah terjadi karena perubahan ini, awan gelap tebal tiba-tiba mulai muncul di langit tanpa peringatan. Banyak petir berwarna perak seperti kilat yang samar-samar meluncur menembus awan. Keributan muncul di benteng kuning misterius ketika semua orang melihat awan guntur tiba-tiba menutupi langit yang cerah. Sebuah pengabdian dan kegairahan muncul di wajah semua alkemis saat mereka mempelajari awan guntur 5 warna di langit. Guhi dan FAMA mengamati langit, dan Guhi menghela nafas dengan lembut. Hatinya merasa beberapa saat kalah saat dia menatap sosok kurus itu. Tidak heran Yun Yun akhirnya mencintainya. Bakat ini adalah sesuatu yang Guhi harus akui bahwa itu dia tidak punya. Keduanya bertabrakan dan pil lightning yang sangat ganas menghilang dalam sekejap, menyebabkan banyak orang mengungkap wajah tercengang. Gemuruh. Awan guntur di langit tampaknya telah marah setelah Sky Demon Puppet melahap pil lightning. Banyak pilar petir 5 warna datang dengan cara yang gila. Namun, tidak satu pun dari mereka yang menembus pertahanan Sky Demon Puppet. Para petir tak terkendali ini terus selama hampir 10 menit sebelum awan berangsur-angsur memucat. Sebuah sorakan memekakkan telinga segera terdengar ketika semua orang melihat Xiao Yan berhasil memperbaiki pil. Banyak wajah alkemis merah karena mata mereka menatap Xiao Yan dengan panas yang berapi-api. Seluruh tempat menjadi benar-benar diam ketika semua orang mendengar suara samar Xiao Yan. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Mereka sepertinya memprediksi apa yang akan terjadi. The Pale Hall adalah salah satu departemen dari Aliansian. Statusnya tidak berbeda dengan ruang lain, tetapi beberapa orang mulai mendapatkan arogansi selama tahun-tahun ini. Mereka mengabaikan Aliansian dan bertindak egois, menghasilkan ketidakharmonisan internal. Ini adalah pelanggaran besar. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi dingin. Teriakan dinginnya bergema di samping telinga semua orang. Alun-alun berubah menjadi kegemparan saat seruan dingin terakhir Cailin terdengar.
Liu Chang dan ekspresi Wu Zhen memucat. Liu Chang dan Wu Zhen tiba-tiba berdiri dan dengan marah berteriak, "Kami berdua adalah tier 7 alkemis kelas tinggi. Kami berdua telah membantu mengembangkan pil hall ke kondisinya saat ini. Apakah kamu berencana menyingkirkan kami sekarang karena telah menjadi sukses? Kelebihan kamu tidak menggantikan kesalahan kamu. Aliansian bukanlah organisasi yang longgar. Tidak ada yang bisa melanggar aturannya." Xiao Yan dengan dingin berteriak. Tidak akan ada standar tanpa aturan. Jika pil hall diizinkan untuk melanjutkan di sepanjang jalan ini, perselisihan internal akan segera terbentuk dalam aliansian.